Diketahui, jika saat ini KTM sedang menjalani proses restrukturisasi untuk mengatasi krisis keuangan yang mereka alami. Melansir dari laman Crash, rencananya para kreditor akan memberikan suara atas restrukturisasi ini. Hal itu dilakukan untuk membuat KTM membayar kembali 30% dari utangnya yang dilaporkan sebesar 2 miliar euro lebih pada akhir bulan Mei nanti. Sebelumnya, KTM dikatakan telah menemukan dana hingga 900 juta euro dari investor luar yang akan menutupi pembayaran utangnya sebesar 30% kepada kreditor. Akan tetapi, jika hasil pemungutan tidak berjalan lancar, maka KTM kemungkinan besar harus menyatakan bangkrut. Di tengah ramainya isu kebangkrutan itu, media lokal Austria mengabarkan bahwa BMW Motorrad tertarik untuk membeli KTM. Namun, BMW berniat untuk membawa KTM keluar dari Austria dan pindah ke markasnya di Munich, sementara produksi akan dilakukan di India. Jika hal itu terjadi, maka KTM mau tidak mau harus memberhentikan sekitar 4.500 staf mereka yang ada di Austria. Pemasok KTM di Austria juga akan dirugikan dalam kesepakatan ini, karena BMW menggunakan jalur pasokannya sendiri. Langkah besar terkait pembelian KTM yang diambil oleh BMW itu pun akan berdampak pada proyek MotoGP mereka. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, BMW sangat santer dikabarkan akan ikut serta dalam gelaran MotoGP. Namun, hingga sekarang belum ada tanda-tanda jika mereka serius untuk bisa ikut berpartisipasi di MotoGP. Sejauh ini, BMW baru ikut serta di ajang World Superbike dan berhasil memenangkan gelar di tahun lalu dengan rider mereka, Toprak Razgatlioglu. Namun, berdasarkan laporan tersebut, sebelum membeli KTM, BMW akan terlebih dahulu memantau situasi di internal KTM yang akan memberikan voting terkait restrukturisasi. Enea Bastianini, yang sebelumnya 4 musim membela Ducati, dikenal sebagai pembalap yang agresif dalam pengereman. Usai mengendarai RC16 dalam tes, ia pun merasakan KTM lebih kuat dari Ducati dalam aspek tersebut. Sayang, keunggulan ini belum mampu ia konversi menjadi catatan waktu yang kompetitif. Dalam tes Sepang dan Buriram, Bastianini hanya mampu menduduki posisi 18 dalam daftar kombinasi catatan waktu. Tim prinsipal Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncharal, menyatakan Bestia masih mengendarai RC16 seperti Desmo Serici. Hal ini menunjukkan adaptasi Bastianini masih jauh dari kata sempurna. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer pun menyebut Bastianini memang lebih kesulitan ketimbang rekan setimnya Maverick Vinales. Beirer juga menambahkan bahwa tim telah melakukan banyak pekerjaan teknis untuk sang juara dunia Moto2 2020 selama tes pramusim. Meski begitu, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Selain lambannya adaptasi Bastianini, Beirer juga mengeluhkan sedikitnya jumlah hari tes yang diberikan kepada para rider MotoGP. Mereka hanya mendapatkan 6 hari tes, yakni 1 hari tes pasca musim Barcelona pada November 2024, serta 3 hari tes pramusim Sepang dan 2 hari tes pramusim Buriram pada Februari 2025. Tugas yang sulit bagi para pembalap, karena mereka tak punya banyak waktu adaptasi dengan motor baru. Kami punya banyak perangkat di trek, dan pembalap harus ambil keputusan cepat soal komponen yang ingin mereka pakai. Namun, mereka hanya punya 6 hari tes di 3 trek berbeda, lalu diharapkan langsung tampil di level tertinggi, ujarnya via GP1. Menurut Beirer, kejuaraan lain memiliki jumlah tes yang lebih banyak, sehingga para pembalap anyar mereka bisa beradaptasi dengan waktu yang layak. World Superbike dan Formula One misalnya, tim-tim pesertanya diizinkan untuk menjalani beberapa tes tertutup sebelum menjalani tes pramusim resmi. Para pembalap World Superbike Ducati menanggapi pernyataan dari Toprak Razgatlioglu dari BMW yang menyebut World Superbike seperti Ducati Cup. Toprak tidak mencetak poin pada hari Minggu, finish di posisi ke-12 dalam Super Pole Race setelah melebar di tikungan keempat pada lap pembuka dan keluar dari race kedua karena masalah teknis. Ia kini tertinggal 42 poin dari Nicolo Bulega yang memenangi ketiga balapan untuk pertama kalinya dalam kariernya di Phillip Island. Dominasi Ducati menyebabkan Razgatlioglu menyebut World Superbike hampir seperti Ducati Cup setelah race kedua dan mengisyaratkan bahwa ia bisa keluar dari World Superbike tersebut jika dominasi pabrikan Italia itu terus berlanjut. Namun, pembalap Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega, merasa skala supremasi Ducati di Australia lebih spesifik pada faktor lintasannya saja. Saya hanya berpikir,
Jika Anda melihat juga di masa lalu, Ducati selalu sangat bagus di sirkuit ini. Saya tidak tahu mengapa. Saya juga, karena saya selalu melaju kencang di sirkuit ini, karena ini sirkuit favorit saya. Jadi, akhir pekan ini, saya dan Ducati merupakan kombinasi yang bagus di trek ini. Sejujurnya, saya tidak yakin kami akan sekuat itu di mana-mana, karena itu hampir mustahil. Namun, yang pasti kami akan bekerja keras untuk mencoba tetap kompetitif, katanya dilansir Crash. Rekan setim Bulega di Aruba.it Racing Ducati, Alvaro Bautista, menyampaikan pendapat serupa dan mengatakan ia memperkirakan Razgatlioglu akan tampil lebih kuat pada balapan mendatang. Masih terlalu dini untuk mengatakan tentang kejuaraan, terutama karena lintasan ini agak istimewa, sangat berbeda dari yang lain. Juga kami melakukan uji coba di awal minggu, jadi ini bukan trek normal, terutama karena Nicolo sangat cepat di sini. Dia akan cepat dimanapun, tetapi saya pikir Toprak kesulitan di sirkuit ini. Tetapi di sirkuit berikutnya di Portimao, dia lebih kuat, katanya. FIM dan Dorna Sports resmi merilis jadwal balapan dan daftar pembalap Junior GP untuk musim 2025. Musim ini pun akan terdiri dari 7 seri, sehingga total akan ada 14 balapan. Junior GP dulunya sempat bernama Championship of Europe Moto3 dan Moto3 Junior World Championship. Ajang ini telah melahirkan banyak nama papan atas MotoGP. Alex Marquez, Fabio Quartararo, dan Raul Fernandez adalah rider MotoGP 2025 yang pernah menjuarai ajang ini. Musim ini, pembalap muda Indonesia didikan Astra Honda Motor, Veda Ega Pratama, dipastikan akan berlaga di Junior GP. Mengenakan nomor 9, Veda yang juga berlaga di Red Bull Rookies Cup akan membela Astra Honda Racing Team. Junior GP menjalankan regulasi Moto3 di ajang Grand Prix dan berperan sebagai kelas Junior Moto3. Kelas ini memakai mesin 250 cc 4 tak silinder tunggal dengan bor maksimal 81 mm. Total berat minimum motor dan pembalap kelas ini adalah 148 kg. Dan berikut daftar pembalap Junior GP 2025 beserta jadwal lengkap balapannya.